Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai moderator dan di sini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan tentang Rafins keripik kulit ikan, salah satu UMKM yang telah kami pilih. Next. Baik, sebelumnya di sini perkenalkan nama saya Hanisa Putri dan di sini ada beberapa rekan-rekan saya yaitu ada Devi Seviana, Eman Emma Nurliana, Nila Purnamasari, dan Niputu Diva Ayu Kemuning. Selanjutnya, di sini akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya kepada Devi Seviana. Devi Seviana, saya persilakan. Baik, terima kasih. Untuk slide yang pertama yaitu di sini ada Raffins snack keripik kulit ikan. Raffins adalah makanan atau snack yang berbahan dasar kulit ikan patin. Makanan ini populer di beberapa kalangan sebagai camilan yang gurih dan renyah. Raffins ini terletak di daerah Kabupaten Prinsewu, Lampung. Oleh karena itu, Raffins adalah pilihan kami untuk menjadi topik yang kami bahas dalam presentasi ini. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya mengenai model perspektif sistem terbuka. Yang pertama ada input mengenai bahan baku yaitu ikan kulit patin. Yang kedua tenaga kerjanya, pengolahan dan produksi. Modalnya investasi awal dan peralatan produksi. Selanjutnya ada pengetahuan dan keterampilan yaitu keterampilan dalam mengelola keripik kulit ikan patin. Yang kedua ada konversi mengenai pengolahan kulit ikan dengan proses pembersihan, pengeringan, dan pemotongan kulit ikan. Dan penambahan bumbu, mengenai proses penyedap kulit ikan dengan bumbu dan rempah-rempah. Melalui proses produksi, yaitu penggorengan kulit ikan hingga menjadi keripik. Selanjutnya, dilanjutkan oleh kemasan, mengenai penyusunan dan pengepakan keripik kulit ikan dalam kemasan yang sesuai. Dan yang terakhir mengenai output, yaitu produk jadi. Keripik kulit ikan ini siap dijual ke konsumen. Selanjutnya ada pendapatan uang yang diperoleh dari penjualan produk. Dan yang terakhir mengenai limbah. Limbah yaitu potensialnya ada limbah produksi yang perlu dikelola. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah pandangan tentang efektivitas. Berikut adalah pandangan-pandangan yang dapat membantu mengevaluasi efektivitas mengenai Raffins atau keripik kulit ikan. Selanjutnya itu pendekatan tujuan organisasi. Ini fokus pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh UMKM, menilai sejauh mana UMKM mencapai tujuan finansial, operasional, dan strategisnya, mengukur produktivitas, profitabilitas, dan efisiensi operasional, memantau perkembangan dan progres terhadap rencana dan sasaran yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu pendekatan sistem terbuka, di mana memandang UMKM sebagai bagian dari ekosistem yang lebih luas, memeriksa interaksi dan ketergantungan UMKM terhadap faktor eksternal seperti pemasok, pasar, dan perubahan lingkungan, mengevaluasi sejauh mana UMKM mampu beradaptasi terhadap perubahan eksternal, memastikan integrasi yang baik antara bagian-bagian internal dalam UMKM. Yang ketiga yaitu pendekatan kebutuhan pelanggan. Ini berfokus pada pemahaman terhadap kebutuhan dan ekspektasi pelanggan, mengukur tingkat kepuasan pelanggan dan loyalitas, melakukan penelitian pasar dan umpan balik pelanggan secara teratur, mengidentifikasi peluang perbaikan dan inovasi berdasarkan masukan pelanggan. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Rekan saya dipersilakan. Baik, selanjutnya langkah-langkah evaluasi efektivitas organisasi. Yang pertama ada analisis sistem. Identifikasi semua komponen dalam organisasi termasuk input, proses, konservasi, dan output. Evaluasi bagaimana setiap komponen berinteraksi satu sama lain, termasuk bagaimana input mempengaruhi proses konversi dan output. Identifikasi elemen yang krusial dalam proses seperti bahan baku yang berkualitas tinggi, efisiensi dalam pengolahan, dan
dan kualitas produk akhir. Yang kedua ada pengukuran kinerja. Menggunakan metrik yang sesuai untuk mengukur kinerja dalam setiap tahap proses, seperti tingkat produksi, biaya produksi, kualitas produk, dan pendapatan. Memantau dan mengukur bagaimana perubahan dalam satu elemen sistem, misalnya perubahan dalam bahan baku, dapat mempengaruhi kinerja seluruh sistem. Yang terakhir, adaptasi dan perbaikan. Manajer harus dapat mengevaluasi hasil analisis sistem dan pengukuran kinerja untuk mengidentifikasi potensi perbaikan. Berdasarkan temuan, mereka dapat membuat perubahan yang sesuai dalam komponen input, proses konversi, dan output untuk meningkatkan efektivitas keseluruhan organisasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, dari pemaparan materi yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa 3 pendekatan yang disebutkan di atas, pendekatan tujuan organisasi, pendekatan sistem terbuka, dan pendekatan kebutuhan pelanggan dapat membantu manajer mengevaluasi efektivitas organisasi. Seperti keripik kulit ikan, pendekatan tujuan organisasi berfokus pada pencapaian tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Sementara pendekatan kebutuhan pelanggan membantu memahami bagaimana organisasi berinteraksi dengan lingkungannya. Dengan menggabungkan pendekatan ini, manajer organisasi dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang cara bisnis dapat bekerja dengan efektif, memaksimalkan pencapaian tujuan, memuaskan pelanggan. Dengan demikian, penggunaan pendekatan ini secara keseluruhan dapat membantu organisasi dalam merencanakan, mengatur, dan meningkatkan kinerja mereka, yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada kesuksesan bisnis yang berkelanjutan. Sekian presentasi yang telah kami sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.